Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani di mana saja berada. Nah, kali ini saya berada di lahan persawahan teman kami, yang mana dalam proses kali ini kita akan mengaplikasikan bahan pupuk organik cair asam amino pada tanaman padi umur 10 hari setelah tebar benih. Nah, bagaimanakah prosesnya? Untuk lebih jelasnya ikuti terus video kami. Baik sahabat tani semua, sekarang kita akan melakukan proses pemupukan pada tanaman padi sawah yang ada di hadapan kita kali ini, yang mana pola penanaman yang digunakan sini adalah sistem tebar langsung. Jadi umur tanaman sekarang ini lebih kurang umur 10 hari, dan saatnya kita akan melakukan pemupukan pertama dengan menggunakan bahan pupuk organik cair asam amino, karena manfaat asam amino sejak awal akan melindungi tanaman kita dari serangan-serangan penyakit, terutama kondisi iklim sekarang yang tidak kondusif. Yang kedua juga nanti kita akan sedikit mengurangi penggunaan bahan pupuk kimia dan pestisida, karena tingkat harga pestisida dan pupuk kimia sekarang itu harga semakin melambung. Nah, ini sangat menjerit sekali bagi para petani kita. Jadi baiknya sekarang kita kombinasi dulu ya. Kita tidak full organik, tapi minimal kita minimalisir penggunaan bahan-bahan pupuk kimia dalam proses perawatan tanaman padi. Nah, ini sekarang kita lagi persiapan aplikasi pupuk organik cair asam amino, yang mana nanti aplikasi yang akan kita gunakan yaitu dengan sistem penyemprotan langsung pada tanaman atau tanah. Jadi fungsi dari pupuk organik cair asam amino ini untuk menumbuhkan atau memperbaiki struktur tanah kita kembali sehat, dan juga tanaman tumbuh baik dengan optimal, sehingga nanti akan terhindar dari serangan patogen-patogen berbahaya pada saat proses perkembangan. Nah, bagaimanakah proses aplikasinya? Ikuti terus video kami. Oke sahabat tanis, kita sekarang akan mengaplikasikan bahan pupuk organik cair asam amino. Nah, untuk tangki yang berkapasitas lebih kurang 20 literan ini, kita akan memberikan dosis lebih kurang 200 ml atau sekitar 1 gelas bekas air minuman mineral. Nah, bahan pertama sudah kita masukkan air setengah dulu. Nah, langkah selanjutnya kita ambil bahan pupuk organik cairnya dengan dosis 1 gelas bekas air minuman mineral untuk tangki yang berkapasitas 20 literan ini. Nah, kita campurkan dulu di media ember supaya nanti larutannya betul-betul bercampur rata. Oke, pas. Nah, kita aduk bahannya ya, karena tidak ada pengaduk kita gunakan alat seadanya. Nah, jadi inilah keunggulan dari POC Amina, karena bau yang beraroma kuat ini juga dapat menghindari serangan hama, terutama hama penggerek, kemudian hama-hama perusak daun dan lainnya. Oke, nah sekarang kita masukkan ke dalam tangki sprayer, dan tinggal kita tambahkan air sampai penuh, dan aplikasinya langsung kita aplikasikan ke lahan. Nah, bagaimanakah cara aplikasinya? Ikuti terus video kami. Nah, baik sahabat tani semua, bagaimanakah perkembangan dari aplikasi pupuk organik cair asam amino di sini? Di sini saya sudah memberikan salah satu tanda ketinggian dari tanaman padi. Kita akan pantau bagaimana perkembangan setelah beberapa hari. Nah,
Untuk lebih jelasnya ikuti terus video kami. Baik sahabat tani semua, sekarang kita akan melihat hasil aplikasi POC asam amino setelah 10 hari hasil aplikasi. Dan di video sebelumnya dan di aplikasi sebelumnya sudah saya memberikan tanda berapa sih rata-rata pertumbuhan tanaman setelah kita melakukan aplikasi POC asam amino tahap awal, yang mana pada saat itu kami aplikasikan umur padi ini umur 10 hari setelah penebaran benih. Nah baik sahabat tani semua, kita akan lihat berapa sih pertumbuhan dari setelah 10 hari aplikasi. Jadi tanaman padi kita sekarang ini sudah berusia 20 hari setelah tabur benih yang kita lakukan secara langsung. Nah inilah tanda yang saya sudah berikan pada minggu lalu, ketinggian padi saat aplikasi amino pada posisi sini. Dan setelah 10 hari saya datang memantau kondisinya, pertumbuhan padi melewati garis awal sebelumnya yang hampir pertumbuhannya 2 kali lipat dari pertumbuhan sebelumnya. Dan ini sama sekali belum kita lakukan proses pemupukan menggunakan bahan pupuk kimia ataupun penggunaan pestisida untuk mengendalikan hama, terutama penyakit-penyakit, terutama hama yang menyerang pada fase vegetatif tanaman padi. Itu adalah hama penggerak daun ya, yang merusak. Tapi dengan penggunaan asam amino bisa teman-teman semua sahabat tani lihat, hampir kita lihat daun pertumbuhannya masih hijau ya. Dan ini efektivitas penggunaan pupuk asam amino ini pada lahan persawahan ini akan menghemat penggunaan pupuk. Oke sahabat tani, nah untuk memperjelas hasil aplikasi ini kita akan tanya langsung kepada teman kita yang mana beliaulah yang mempunyai sawah yang ditanam di sini. Hasil aplikasi kemarin yang mana hasil aplikasi amino ini lebih kurang hampir 2 hektaran sawah di sini ya yang digunakan aplikasi amino, yang mana kemarin dihabiskan berapa botol ya? 3. Ya 3 botol kemarin untuk hampir hampir 3 ya, hampir 3 botol amino untuk lahan yang luasnya sekitar hampir 2 hektar. Nah menurut pandangan Bapak sih setelah melihat padinya hasil aplikasi amino ini, bagaimana melihat pertumbuhan tanaman padinya? Luar biasa Pak, luar biasa perkembangannya. Dari kita lihat tanda yang diberikan ini ya, dari pertumbuhan daun dan dari pertumbuhan daun biasanya sering seperti kayak ada yang putih. Oh ada penggerak daun lah begitu. Daun ini belum ada tanda-tanda. Artinya sebelumnya di umur sekian ini pasti sudah ada. Sudah ada. Nah, kemudian pertumbuhan tanamannya apa namanya, serangan-serangan kayak penggerak batang bagaimana? Ya, pasti sudah ada. Dengan adanya asam amino ini ya puji Tuhan lah, belum ada. Belum ada, mudah-mudahan tidak ya? Ya, jadi ini belum dipupuk sama sekali. Belum dipupuk sama sekali. Penyemprotan pestisida juga belum? Belum Sama sekali. Jadi ya sahabat tani, ini teman kita yang sudah membuktikan dan hasil pertumbuhan yang kita lihat yang saya sudah berikan tanda di video sebelumnya, perkembangannya hampir 2 kali lipat ya. Benar. Betul. Jadi sahabat tani, inilah membuktikan bahwa dengan penggunaan asam amino bisa mengefektifkan penggunaan bahan pupuk kimia. Kira-kira menurut Bapak pupuk kimia yang biasa gunakan sebelumnya itu pada saat umur-umur begini sudah berapa karung biasa dipakai? Biasanya sampai 15 sak. 15 sak. Untuk berapa luas itu? Untuk hampir, kadang-kadang 15 sak lebih untuk hampir 2 hektar sawah. Untuk hampir 2 hektar sawah. Nah, sekarang mungkin pupuk yang Bapak gunakan itu mungkin akan turun drastis sampai 50% sepertinya. Ya, mudah-mudahan. Ya, jadi nanti sahabat tani ikuti terus video ini, kita akan aplikasikan lagi nanti sekali lagi POC asam amino. Ya, dan selanjutnya nanti kita akan menggunakan pupuk khusus untuk buah juga nanti ada. Nah, nanti teman-teman bisa ikuti perkembangan selanjutnya. Jadi ini hasil aplikasi pertama. Umur padi sekarang 20 hari ya? 20 hari setelah sistem penanaman padi sini menggunakan pipa ya. Sistem tabela, tanam benih langsung. Nah, inilah sahabat tani semua, hanya memang dampak kerugian yang kami alami di sini tingkat curah hujan masih tinggi ya. Tingkat curah hujan ekstrim sekali. Jadi saran saya sahabat tani, dalam kondisi hujan ekstrim begini kurangi penggunaan bahan pupuk urea. Karena dengan kelebihan urea itu akan merangsang datangnya penyakit, kemudian juga merangsang datangnya hama. Nah, dengan penggunaan asam amino, penggunaan yang kandungan nitrogen organiknya akan melindungi tanaman kita dari serangan penyakit ataupun serangan hama.
Oke, mungkin ini sedikit testimoni dari teman kita. Semoga teman-teman yang lainnya bisa terinspirasi dengan kelangkaan pupuk dan harga pestisida yang semakin menggila sekarang ini. Nah, ini juga akan membuat para petani menguras dompet yang begitu dalam ya. Nah, semoga dengan perlahan-lahan petani menggunakan bahan organik akan minimalisir pengeluaran dalam usaha budidaya padi, dan pastinya hasil panennya juga meningkat 2 kali lipat. Oke, demikian informasi kali ini. Nah, demikianlah seluruh aplikasi POC asam amino di awal kali ini. Nah, nantikan pada video-video selanjutnya bagaimana proses aplikasi POC asam amino sampai tanaman kita dewasa dan untuk proses pemupukan buah lainnya. Demikian. Kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan, silakan berkomentar di bawah video atau hubungi call center kami di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.